Salam Dito. Apa nih nasihat Sang Cahaya kali ini? Semoga lebih menarik dan seru ya Dit. Salam Carla. Nasihat kali ini tentu menarik dan seru karena semua sumber dari Sang Cahaya. Nah, seperti apa nasihatnya itu? Begini nasihatnya. Tanpa kita sadari, kita itu sejak kecil diajar berpikir kritis, tahu kan kritis? Kritis, contoh saja, pasien masih dalam keadaan kritis, tahu maksudnya. Ya maksudnya bahaya, kita didoktrin oleh hidup, bahwa hidup kita itu berbahaya. Kita diajak oleh pemikiran agar selalu berhati-hati, karena kita dalam bahaya, atau lampu kuning, mendekati lampu merah, dan itu bukan pemikiran Islam, panik, terburu-buru, takut, tak sabar, selalu merasa khawatir, khawatir merugi, khawatir tak berhasil, khawatir gagal, khawatir tak selamat. Semua buruk sangka itu bukan pemikiran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pemikiran setan, dan itu yang selalu kita konsumsi tiap hari. Pemikiran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merasa yakin, percaya, amanah, sabar, tawakal, berbaik sangka, tak usah takut merugi. Berserah diri pada Allah, ridho terhadap ketentuan Allah, dan jangan sampai berburuk sangka, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, beribadah saja dengan benar, berjuang, bekerja dengan jujur. Sebab semua ada catatannya. Jangan mengkritisi keadaan, sebab semua sudah diatur oleh Allah, percaya saja dengan pengaturan Allah. Karena semua dalam genggaman ketentuan dan kehendaknya. Dan anehnya yang mendominasi di kita itu pemikiran yang sebaliknya dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah itu menyerahkan nasib seseorang itu di atas prasangka seseorang, Allah itu tidak merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasib dirinya sendiri. Nah kalau kita selalu berpikiran buruk maka itu tandanya kita sedang dihancurkan oleh pemikiran kita sendiri, menuju kehancuran diri sendiri. Tandanya kita akan hancur itu adalah pemikiran kita selalu menuju kehancuran, dan selalu berprasangka bahwa kita akan hancur, sama sekali tak percaya pada tanggungan Allah. Sing dipikir remeh wae. Dan tandanya kita itu orang yang berhasil, adalah keyakinan kita bahwa kita akan berhasil dan melangkah dengan keyakinan bahwa diri akan berhasil. Orang yang sanggup keluar dari jurang adalah orang yang diberi keyakinan untuk bisa naik ke atas dan berusaha menempuh jalan mencari solusi. Dalam pemikirannya hanya keyakinan dan usaha untuk meraih kesuksesan. Dan orang yang gagal adalah mereka yang merasa dalam keadaan mengkhawatirkan, dalam keadaan kritis, dan tak berdaya. Yakin, kita mampu, dan yakin kita sukses. Yakin Allah akan menolong kita, yakin kamu itu orang terdepan, orang hebat, orang pilihan. Allah hanya menciptakan dirimu, satu, di dunia ini, kamu satu-satunya diciptakan tak ada duplikatnya. Karena kamu orang yang dipilih. Dipilih untuk diciptakan. Penciptaanmu sudah sekian lama direncanakan. Penciptaanmu dan kelahiranmu sudah lama ditunggu. Apapun dirimu, kamu itu satu-satunya di dunia ini, dan kamu orang pilihan. Yakinlah itu. Lalu, adakah contoh orang pilihan itu Dito? Sejak zaman dunia ini ada, Allah menjadikan orang-orang yang menjadi atau memiliki kekuatan dan kekuasaan besar, selalu dari orang-orang kecil yang tak pernah diperhitungkan dan dianggap. Itu seperti memanah burung, menarik busur menjauhi burung, agar panah makin kencang menuju sasaran, makin jauh tarikan anak panah menjauhi sasaran, maka makin cepat sasaran akan dikenai oleh anak panah, makin rendah dan direndahkan posisi kedudukan seseorang, maka makin cepat posisi tertinggi dicapai. Nabi Adam diciptakan dari tanah, tanah yang diinjak-injak, direndahkan, bahkan menjadikan iblis heran, kenapa yang jadi khalifah itu Adam? Yang rendah, dari tanah yang rendah, kenapa bukan dia, si iblis yang derajat penciptaannya lebih tinggi? Nabi Daud alaihissalam, dulunya hanya seorang penggembala ternak, menjadi raja. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dulunya hanya penggembala kambing, yang yatim, menjadi nabi paling mulia. Ken Arok, Raja Singasari, awalnya hanya orang gelandangan. Prabu Wijaya pendiri Majapahit, awalnya hanya pelarian. Patih Gajah Mada, awalnya hanya prajurit yang tak dikenal di Kesatuan Bayangkara. Lalu menjadi patih yang menguasai Nusantara. Pendiri Kerajaan Mataram, Sutawijaya, awalnya hanya anak biasa.
Soekarno Presiden Indonesia, awalnya hanya orang biasa yang tak dikenal. Kenapa Allah menjadikan yang orang-orang biasa bahkan yang rendah di mata kebanyakan orang yang merasa mulia itu mereka yang menjadi orang unggulan? Karena Allah mau memberi pelajaran, didikan bahwa Allah itu menghendaki siapa saja yang menerima anugerahnya, tak peduli siapapun dia, kalau Allah menghendaki maka jadilah, dan kehendak Allah itu tidak bisa diganggu-gugat. Jadi dari awal penciptaan dunia, ada yang dipilih Allah sebagai khalifah, misal Adam, ada juga yang menjadi lawannya, yaitu iblis. Sampai akhir zaman juga seperti itu, ada khalifah yang dipilih Allah, ada juga sebagai iblisnya yang menempatkan diri sebagai lawannya, cuma bentuk rupanya bukan lagi iblis dalam wujud aslinya, tapi sebagai wakil iblis di dunia, sebagai musuh pilihan Allah. Manusia yang menempati tempatnya iblis, yang iri, dengki, tak terima karena tidak dipilih Allah, tak terima kenapa bukan dia yang dijadikan, tak terima nafsu keinginannya tidak terpenuhi. Ya namanya tak terima alasannya banyak, ya garis besarnya, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya, saya kan lebih ganteng, lebih berkumis, lebih berbadan kekar, lebih gagah, lebih berwibawa kalau jalan, lebih tinggi sekolahnya, dan lebih-lebih yang lain. Tentu itu menurut pandangan dia sendiri, menurut pandangan Allah. Allah kan tidak bisa ditiru dengan lagak lagu. Lalu, kita harus bagaimana Dito? Di dunia ini hidup itu tak lama, jika kita tak bisa membangun dan beramal untuk orang lain, setidaknya beramalah untuk akhirat bagi diri sendiri, artinya setidaknya berbuatlah yang tidak mencela orang lain, dan bersikap yang merugikan diri sendiri, yang membuat diri sendiri disiksa di akhirat. Setidaknya berbudi pekerti yang baik dan benar, berkata yang baik dan benar, seminim-minimnya untuk diri sendiri, bicara kita, tindakan kita tidak menyakiti orang lain. Itu tanda di batiniah kita ada imannya, ada iman, ada rasa percaya, bahwa setiap ucapan dan tindakan kita itu akan dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah, percaya bahwa nanti ada hari kiamat, ada hari pembalasan, jika yang kita lakukan baik maka baik pula yang akan kita dapat, dan jika kita jahat, lisan kita jahat, tindakan kita jahat, tangan kaki kita jahat, hati pikiran kita jahat, semua akan diperhitungkan di hadapan Allah. Karena percaya dan yakin karena ada iman di hati, maka kemudian tandanya adalah kita akan menjaga lisan kita akan menjaga perbuatan kita, bahkan kita akan menjaga hati dan pikiran kita dari perilaku jahat. Ukuran dan tidak adanya iman di diri kita itu tandanya kita baik atau buruk budi pekerti kita, makin tidak ada iman di diri kita, maka makin buruk perilaku budi pekerti kita. Tandanya makin menyala iman kita itu, maka akan makin baik budi pekerti kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia, maksudnya ya menyempurnakan keimanan di batin kita. Nah, itulah nasihat Sang Cahaya kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata kita harus mengurangi sikap kritis ya, karena hidup kita sudah pasti ditanggung oleh Allah dan yakin bahwa kita pilihannya. Oke Dito, terima kasih. Semoga kita diberikan kemampuan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin.